Pada kesempatan silaturahmi sore ulunyo, bedanya melanjutkan kitab kajian kita, itu kitab Manhajus Sawi. Kitab Manhajus Sawinya sesuai dengan nama Manhaj Jalan Sawi Lurus. Artinya Manhaj Sawi, kitab yang isi kitabnya mengajarkan bagaimana jalan yang lurus agar cepat sampai. Jalan bengkok, lihat simpang, lihat tikungan, truk. Jalan lurus bagah truk. Kitab yang kita nyebutnya kitab mengajarkan tentang 5 buah prinsip yang dianut oleh para keturunan daripada Nabi atau Al-Ba'lawi. Al-Ba'lawinya keturunan daripada Alawi. Alawi adalah cucu daripada Imam Muhajir. Imam Muhajir adalah keturunan Nabi yang ke-7 yang hijrah ke Yaman, yang dari keturunan beliau lahir para habaib-habaib yang membawa ajaran ke Nusantara, baik ke Aceh ataupun ke tempat yang lain. Kitab Manhaj Sawinya ditulis oleh salah seorang ulama yang saleh, itu Al-Habib Husain bin Sumit. Beliau masih hidup di Madinah. Yang asal kitabnya tentang 5 buah pilar udip yang anut dari para keturunan Nabi, yang menjadi pedoman bagi kita. Yang pertama tentang ilmu, yang kedua amal, yang ketiga khauf, takut kepada Allah, yang keempat tentang ilmu, amal, khauf, yang keempat tentang ikhlas, yang kelima, yang keempat kedua raja kita melangkau di tempat di balik khauf, raja ilmu, amal, khauf. Kalian mahu menambah daftar isi kata menabu ini ada buat banglo. Jadi tentang ilmu, amal, khauf, ikhlas dan wara'. Wara' lemboi hai, khauf lemboi kuat, dan ikhlas lemboi terakhir. Jadi dengan lanjut pasal kedua tentang berkenaan tentang masalah ilmu. Karena ilmu menjadi dasar, tanpa ada ilmu kita tidak akan tahu cara beramal bagaimana yang sah, kiban amal yang sah, kiban amal yang bagah sampai tanya kepada Allah, ataupun amal yang malah membuatnya semakin jauh daripada Allah. Maka perlulah dikedepankan ilmu. Al-ilmu imamun wal amal tabi'uhu. Ilmu adalah iman, yang ilmu adalah imam. Itu yang namanya imam lika, mungkin lika. Amal adalah pengikutnya. Pasal yang kedua, fi fadli kitabatil ilmi wa ta'lif bihi, tentang keutamaan menulis ilmu dan mengarang dalam bidang ilmu. Ada sebuah hal yang urutnya mungkin gada, yaitu menulis ilmu. Ketika seorang ulama wafat, lepu yang disampaikan oleh ulama tersebut juga akan hilang bersamaan dengan wafatnya ulama tersebut. Hanya tinggal surah-surah yang surah li gure atau li abu li ulama-ulama lain, tinggal bak murid ya ingatan betul bak surah. Kadang-kadang terutama murid pun kami dawa-dawa, muridnya pegang mana surah abu, murid lain pegang lagi ilam surah abu, tapi abunya dia udip nak tulis bak kertas atau lembaran-lembaran tentang pemahaman yang sampaikan tentang sebuah bidang ilmu. Mungkin para murid pun akan bisa merujuk kembali pada kitab yang ditinggalkan oleh guru tersebut. Maka sebuah hal yang berkaitan dengan masalah ilmu, yaitu boleh dibahas tentang keutamaan menulis ilmu dan mengarang. Bersabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati manusia atau anak Adam, putus amal kecuali daripada 3 perkara. Adiji bersamaan dengan tanya mati, yang namanya orang mati itu mengenali sifat harakah. Mana mati dia sifatun taqtadir idrak, sifat yang gara-gara sifatnya bisa na idrak. Ketika mati mengenali idrak.
Hanali gerakan dapu buku idrak dengan isi atau idrak dengan akli. Hanali ba orang yang akan mati idrak, maka orang yang akan mati butuh amal, karena amal butuh kepada gerak. Sebab dalam tasawuf dari definisi mana amal kan harakah, menggerakkan. Mana ada gerakan terjadi amal. Maka dalam hadis fil harakat barakat kan, gerak amal inanlah lebih keberkahan ya Allah. Ayo kadang-kadang tadu tak truk rezeki hantruk tapi pada gerak. Anda gerak tubuh, tak usaha, tak jauh lempuh, ini lebih keberkahan. Fil harakat, barakat dalam gerak ini lebih keberkahan. Jadi orang yang akan mati butuh amal, mana ni hana gerak tak boleh buat orang yang mati yang lagi hana gerak li, hana lebih pahala. Apa hana li gerak, orang yang akan mati kerana hana li gerak, maka butuh pahala. Kecuali nabo heboh amal kecuali di Nabi. Walau kamati tetap mentang berlangsung pahala haji. Itu pertama sedekah jariyah. Yang tafsir ulama dengan wakaf. Yang kedua ilmin yuntafa' bih, ilmu yang diambil manfaatkan dengannya. Yang kedua waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa baginya. Hubungan hadisnya dengan tulis kitab, dengan tulis ilmi. Tafsir oleh ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai beliau-beliau semua, as-sadaqatul jariyah ba'dal mauti bil waqaf. Maksud sedekah jariyah, sedekah jariyah ada tafsir bahasanya sedekah yang ili pahala lebih-lebih. Maksud sedekah yang ili pahala lebih-lebih ini adalah waqaf. Adapun ilmi yang bermanfaat, yang maksud ini adalah bermanfaat oleh mati dengan cara karang wa ta'lim dan ajarkan guru lain, wal ifta dan fatwa. Bil heboh penyebab ilminya bermanfaat pada mati ni. Dia mentana udip dan ilminya pernah dapat fatwa yang fatwanya menghasilkan kemaslahatan ke masyarakat, sehingga masyarakat berbuat kebaikan-kebaikan hasil masalah kurangnya karena ilmu yang fatwa yang dia lakukan di udip ni pada kita. Adapun nak pernah ada purna apa yang kurang lain terpetunjuk sebab ilmu yang dia purna. Sebab dalam tabuh hadis Nabi nyebutkan li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Li ayyadiyallahu, Allah lebih hidayah bika dengan sebab engkau rajulan wahidan, satu orang saja, lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya salah satu manfaat ilmiah yang oleh mati dan itu menumpak hidayah guru lain. Guru lain hanya mungkin menumpak hidayah guru lain tanpa ada purna tak ajarkan. Maka heboh cara, heboh aspek yang membuat ilmu tersebut bermanfaat pada mati dan ada kala bitasnif dengan takaran kitab yang kitabnya dibaca juga, adapun dengan ta'lim tak ajarkan juga, adapun dengan ifta dapat dua guru lain. Wawa bitasnif azhar, dianya manfaat ilmu pada mengarang itu lebih zahir, yanahu atwalu istimraran, karena lebih lama nisbah berkesinambungan. Jadi menyata karang kitabnya lebih dekat sinambung ni. Punya purna orang yang terima ilmu dari tanya lebih cepat meninggal dan mengoyak juga meninggal pun dah. Kadang hampir buat purna orang lain, kata tak boleh generasi dah kan, hanya menumpak lanjut ni. Tapi ya kitab yang karang, sekalian kitab-kitab yang dibuat di tunggu-tunggu di daerah orang yang abad ke-4 tulis, yang abad ke-5, abad ke-6, hampir orangnya abad ke-14 mantang berkesinambungan. Maka ilmu yang bermanfaat, yang lebih manfaat dan lebih zahir manfaat, iaitu dengan cara kemarang. Sebenarnya kemarangnya sebenarnya hanya sulit, memang persoalan mereka lagi berandati. Mana yang kana yang menurut dipahami dari ibaratnya dah tulis minta lain, diurut dah tulis pada paragraf text akan menjadi sebuah kitab. Karena kalau ulama awal kemarang dia berangkat jadinya sih. Ini kena jadi abu tanya bapak daya akalan datanya mbak sirogure menurut tungku kiban pemahaman surah. Yang kata yang dipahami dan surah liganya kayaknya ada tulis. Sebab di tungku lain kena yang dipahami ibaratnya yang berbeda dengan pemahaman tungku pun menau. Yang ada yang dipahami kayaknya tuangkan dalam bentuk
kata dalam bentuk tulisan yang sehingga menjadi sebuah kitab. Maka anda terbiasa agakkan yang sebuah hal yang sulit. Berkata Imam Subki rahimahullah, fa'inal alim, karena orang yang memiliki ilmu, wa inim tadda ba'uhu, meskipun panjanglah ba'yan depa ya daun depa nyo dah ukur di pupu nyo pakai nyo jengkal satu jengkal nyo pakai siku satu hasta satu depa yang ukuran panjang jaro kanan dan kiri ketika ada bentang. Yang satu depa dari ujung kanan sampai ujung kiri, yang satu depa. Bahasa Arab satu ba'. Karena orang yang memiliki ilmu walau panjanglah ba'-nya, artinya panjang depa kan sampai dia tarik terujung yang dum luah ilmu. Artinya maksud meskipun panjang depannya artinya penguasaan bekal ilmu nya luas tar. Wa ukima intifa'uhu, dan diyakinkan dikokohkan akan manfaat ilmunya. Jadi orang alim luas tar ilmu dan urang mandum setuju bahwa ilmu yang bermanfaat. Fanafuhu, maka manfaat urang alim tersebut qasirun ala muddati hayati, terbatas ke masa hidupnya meninggal nanti. Jika orang alim mihana dituangkan dalam bentuk tulisan ilmu yang orang icambahan hanya sebatas hudipnya. Sungguh pihana. Dia kadang-kadang mengaku oleh seradungku agaknya zaman deka moya buat di bulan yang kedua umum. Maknanya zaman deka moya buat ide burung pulang lain. Karena orang kampung hana kesumbu ke bedang daya hana, kesumbu ke majlis pihana, ke puhana. Akhirnya mana meninggal hana li tinggal manfaat dari dunia. Itu draw na manfaat yang dirasakan legop hana li. Hana dengan ka gua Allah. Malam yusannif kitaban yukallaf ba'dahu, selama tidak mengarang ia akan satu kitab yang ditinggalkan akannya kitab sesudah meninggalnya, atau mewarisi akan satu ilmu yang dikutip akan ilmu tersebut daripada si alim tersebut oleh seorang murid apabila mendapati oleh si alim akan dirinya si alim akan kehilangannya. Artinya ketika orang alim hanali yang kawafir mana mendapati diri fakedah didapati dero kafakir hanali kau meninggal. Bandaranya hana warisi ilmu dengan le sira murid. Minimal ada hana kemarang na murid. Artinya ilmunya baru terasa manfaat di berkekalan. Minimal ilmu tersebut nak tertuangkan dalam bentuk lembaran kertas, artinya tak tulis bak kitab bak takarang bak buku. Adapun minimal ilmu tanya nak diwarisi oleh murid, yang murid tanya akan mewarisi ilmu tersebut kepada orang lain. Riwayat daripada Imam Syekh Umar bin Abdul Rahman Al-Attar, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya pekerjaan disebutkan di sisinya Syekh Umar akan kebanyakan karangan. Nah orang yang pegah Mbak Syekh Umar bin Abdul Rahman atajai kau orang barang memari rahandat karangan yang kana dan yang kubah lamari mentang handat dan ada nak karang la ilm. Karangan yang kana dan yang baca mentang han sempat dan karang la ilm. Yang orang pegah Mbak Syekh Umar dibang ditanggapi oleh Syekh Umar, maka disebut oleh sebahagian orang yang hadir, innahu la hajata ila tasnif al-yawma, anali perle kepada karangan al-yawma pada hari ini. Orang dah baca yang kau tulis di ulama minta budak karangan ilmu. Padahal kau baca yang kau tulis di ulama minta hamun kau baca. Yang apa betul tapi oleh Syekh Umar bin Abdul Rahman nak pandangan lainnya. Qala Abi Umar radhiyallahu an, hal yadurru as-sa'ih ba'da as-sa'ih, adakah merugi oleh orang yang menyeru ba'da sa'ih sesudah orang lain menyeru? Ini karena kalihna ulun ceramah di orang kampung beda undang ni ulun ceramah lain. Ya kan? Yang anak hati yang boleh mulut na ulun ceramah ni boleh mulut 2000 tahun 2000 kalihna ulun ceramah pulang undang. Ada Islam Mirat undang ulun dalam ceramah. Ada ni pusat apa undang ulun dalam ceramah menjelang Ramadan undang ulun dalam ceramah. Ni kalau nak orang ceramah juga, buku ceramah la ilm. Lagi orang yang seru as-sa'ih yang menyeru ni.
lagi orang yang menyeru kepada kebaikan han merugi walau kalih na orang lain yang mengajak kepada kebaikan, menansyid sebuah karangan han rugo katulih karangan kita walau kalih pernah karang orang lain. Dan Sayyidina Imam berkatalah Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau Imam Haddad, semoga Allah meridai beliau, Inna Allah yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiku ahlahu. Allah menuturkan akan ulama setiap zaman dengan barang yang sesuai akan penduduk zaman tersebut. Ilham. Allah diilhami bak ulama untuk diajarkan ke masyarakat yang sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Mungkin sudah baca kitab-kitab masa-masa awal, anak bahas tentang yang terjadi orangnya. Maka ini kepilih oleh ulama orangnya benar sebuah karangan minimal nak surah ke murid tentang hukum-hukum yang terjadi pada masa orangnya. Yang maksud innallaha yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiku ahlahu. Wa tasanif, karangan-karangan itu tablughul amakin ba'idah, mencapai akan tempat-tempat yang jauh dan kekal sesudah meninggal si alim. Tiba-tiba tak kemarang, tak tulis dalam lembaran, tak catat dalam lembaran, akan dikopi oleh orang, akan dikirim drop maka buah tempat. Tapi mio katanya hanya ada semua betul atau ilmu hanya pernah terpurna lainnya akan beredar pada tempat lain. Orangnya dengan media, urung-urung yang di luar daerah kayu akan simak ilmu yang kayu sampaikan dia cek ulang dengan bahasa. Maka dia penting bahasa. Kadang-kadang urung di Pulau Jawa atau di Thailand, di Malaysia dengan kalian padua ulama Aceh tentang masalah agama kibar. Jadi kan ada sampaikannya dalam bentuk bahasa yang dipahami olehnya. Nah kadang ini terbatas ilmu ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, dia hanya konsumsi oleh orang lain. Maka hasil dengan sebab demikian oleh keutamaan nasyril ilmi, mengembangkan ilmu. Ilmu dia hanya terbatas. Tapi yang dah tunggu tak pakai bahasa daerah dan hanya orang kampung roh, atau orang kampung roh yang nikmati yang konsumsi ilmu dia oleh hanya konsumsi. Tapi ketika ilmu dah karang dah tulis dalam bahasa yang umum juga pakai oleh orang, bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahasa yang umum di orang pakai, minimal bahasa Indonesia. Jadi ilmu dia berkembang jadi konsumsi oleh orang-orang di luar daerah. Mawate bertanya nak tak ajak orang lain kepada ilmu dengan sebab karangan ataupun ta'lim wa yuktab, dicatatkan ditanya mu'alliman da'iyan ilallah fi kabrih, orang yang mengajarkan ilmu dan menyeru kepada Allah ketika tanya ke dalam kubu. Apabila kata dalam kubu tanya mentang anggap orang alim sebab ilmu tanya mentang diajarkan dan mentang berkembang. Orangnya Imam Nawawi kalang kubu kagua Allah kata Mughazali kalang kubu, tapi ganyan mentang dianggap sebagai guru mengajarkan ilmu kepada umat. Jadi pahala nasrul ilmi mentang mengalir terus kepada orangnya mesti orangnya kata gua Allah. Kemana kepegah Rasulullah SAW, man an asya lisanu haqqan yu'mal bihi min ba'dihi ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membangkit oleh lidahnya akan satu kebenaran yang diamalkan orang dengannya min ba'dihi, daripada sesudah meninggalnya, bisa diberi ganjarankan di atasnya akan pahala hingga yaumil qiyamah. Jadi orang yang lidah agaknya berpegang sabuh kebenaran, yang kebenarannya dikubur oleh orang sampai teruk ke belum meninggal agaknya, yang merumput pada tetap sampai yaumil qiyamah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ayyataniya ay muallim bitasnif idza ta'ahada lahu. Sepatutnya bahwa memberi perhatian penuh oleh orang yang memiliki ilmu bitasnif dengan mengarang kitab apabila dia memiliki keahlian. Dia nak keahlian untuk menulis. Ulama-ulama yang kan aku juga nazam tentang masalah akidah, nazam tentang fardhu'in, juga dalam bentuk lagu, juga dalam bentuk tulisan-tulisan. Sehingga kita baca, dia tanya walaupun hanya dia mendengar nazam-nazam tersebut, mendengar kitab-kitab tersebut. Dia tanya nak keahlian menulis, di sepatutnya Imam Nawawi tak ambil perhatian untuk menulis.
Wabihi yatali ala haqaiqil ilmi wa daqaiqi, maka dengan menulis yatali akan melihat, mengetahui dari hakikat ilmu dan yang detil-detil ilmu. Wa yasbut ma'ah, dan bertahan ia ma'ahu besertanya ilmu. Sebab saat tak termulih pikirannya berfikir. Anak orang yang termulih anak berfikir kan? Mungkin dia pernah hudib masa dalam WhatsApp. Nah pernah ada tulis surat, dan tulis surat kepada orang dari dah tulis Assalamualaikum dan kata terfikir puasa yang akan dah tulis hukumnya. Tengok dah tulis sebuah kalimat, terfikir puasa yang akan dah sambung kalimat hukumnya. Jadi ilmu dengan si kita dah tulis ilmu, kita menulis ilmu akan kita yang ketahui detil-detil dari ilmunya, karena pikirannya akan diajak untuk berfikir. Dan ilmu pun akan bertahan dengan sebab menulis. Karena bahwasanya seseorang didesak atau dipaksa oleh menulis akan seseorang kepada banyak meneliti, wal mutala'ah, mengkaji, wal tahqiq, mendalami, wal murajaah, dan berdiskusi, wal ibtina, dan telaah. Dengan sebab tak termulih, hanya akan meneliti bahan ampun dan yang baru dia periksa. Mesti jika inan masalah pun, mesti masalah yang terjadi lebihnya, mesti masalah corona. Jadi pegawai hukum masalah mesti sembahyang jarak, jaring sap. Jadi kadang-kadang anda datang kalau tak sembahyang, kau yang anda yang tulis dia yang lebat urut. Dia kata sembahyang na meri melain, dia jaring giban na meri melain. Ada berita kan? Ada berita kan? Kadang-kadang ada rumput sebuah temuan hukum dia. Yang sama orang nak pernah kuliah sama mesti. Dina perkara-perkara kasus yang perlu dah teliti, dah mutalaah, dah kaji dan dah dalami kembali. Dengan sebab kita yang menulis. Dengan sebab dah mutalaah, dah dalami dan dah teliti akan semakin berkembang ilmu. Wa min fawaidi tasnif, sebahagian daripada faedah mengarang ilmu lagi kepegah di Khatib Al-Baghdadi, annahu yusbitul hifdha wa yuzakkil qalba wa yashhadut tab'a wa yujidul bayan wa yuksibu jamilaz zikir. Bahawa sungguh mengarang ilmu itu mengokohkan ingatan dan menyucikan hati dan mengasah tabiat dan memperbagus akan penjelasan dan mengupayakan akan jamilah zikri, elok sebutan. Jadi tanya yang karang kitabnya akan disebut orang dengan nama atau sebutan yang baik, yang mana mengupayakan elok sebutan. Jadi pengarang kitab akan memiliki nama yang baik. Wa jazilal ajri, dan raya pahala, wa yukhaliluhu ila akhir dahri, dan akan mengabadikan ia hingga akhir masa. Jadi faedah dari pengarang ilmu akan abadi sampai akhir masa, pahala menumpuk pahala yang raya, dan juga pikiran dia semakin bersih dan mengasah cara menyampaikan atau bayan penjelasan. Wal aula, dan benda yang paling utama bahawa menganggap penting oleh seorang yang memiliki ilmu bima ya ummu naf'u, dengan ilmu-ilmu yang meradai manfaat. Ada dah tulis ilmu, tulislah ilmu yang umum ni cak manfaat dia dulu. Ilmu yang menyangkut dengan hal-hal ibadat, fikih, tasawuf, dan ilmu tauhid atau akidah. Kita tulis ilmu yang hana lam sabah kampung, lam dentena berikan kampung dia pakai ilmu. Tak bahaya ilmu bagian biologi dan yang lainnya, hana manfaat untuk orang ramai. Ilmu astronomi, hana manfaat untuk orang ramai, kerana itu malam fardu kifayah atau farduin. Jadi ilmu yang meradai manfaatnya yang paling utama dan tulis. Watak surul hajat ini, dan banyak kebutuhan masyarakat kepadanya. Dan yang lebih alam bima lam yusbaq ila tasnifi, dengan ilmu-ilmu yang hana didahulukan orang kepada mengarangnya. Jadi ilmu yang boleh tulis go. Beda tulis ilmu yang saya enggak lihat. Nah, go pegah. Dia tentang pun masalah fardu wudu. Ini enggak lihat go. Dia dah bahas tentang fardu wudu dah. Tapi benar penjelasan yang lain yang kira-kira hanya pegah lewat. Jadi contoh yang hana temna urung pegah orangnya.
Kita ingat dia sebagai i menyucikan. Yang penting i-nya i mutlak, ya. I mutlak i yang menyucikan. Suci menyucikan i mutlak. Tetapi i yang mutlak tersebut berubah dengan nama i dengan sebab benda suci, i-nya suci tak tapi hana li mutahhir. Yang kan jamun ke dalam kitab, dia dah pegang karangan dia. Dia dah pegang hanya sebagai mukadimah, benar penjelasan. Kira penjelasan kira-kira mana contoh dia. Orangnya orang mata yang mana aku pakai tempuh. Nah orang i kalau merata bak boleh langsung aku tempuh. Yang ge play tiga tut untuk ge bilas tempuh tersebut. Yang jadi masalah merata i dalam seluruh seluk beluk ulai katnya ketika ianya kadar jadi tagayur. Nasah mana junungan bahana. Nasah kan? Nasah karena dia perhatikan dengan i yang mutahhir, tapi dengan i tahhir tau. Apa maksud dong? Dia orangnya ada yang praktek mana orangnya, payah dah kaji ulang ni. Cara yang betul mana junung. Perhatai leman seluruh tubuh dengan i yang dalam tahhir, dalam berubah. Baik baru sabah gayung dah play baru zikan ulai kenyang kan langsung dah bersempuh dah upi-upi di bawah. Dan dah play tiga tu untuk bidah sempuhnya. Yang merata i man seluruh kulit ulai danyo dengan i yang ka berubah dengan campuran tak usah sempuh. Yang naik di rafang ada. Yang ada perhatian dalam masyarakat tu. Kurang perhatian. Jadi dah garang kitab ni ada lagi yang dah pegang. Ada yang anak pernah kebahas ni kurang jamu. Menkah nak pergi ke lampu menansit orang inang nak pakai make up pakai ketung tu ge pegadah le bekasan make up bah mukanya baru ge boi untuk tung tu baik langsung ngecoi untuk rah muka yang genit ke wudu langsung aktif bekasan make up ti yang gadro kat tubuh bak muka dengan kah berubah warna yang batik cini tip ni pakai hand body lain pakai hand body lain cini ja umon cini rah jaro berubah i ke warna putih susu Tuhan. Berubah kan? Mungkin i wajar kau berubah warna i ke putih susunya. Artinya i yang dipakai untuk rafah hadas, i yang kau berubah sifat i. I yang kau berubah sifat i yang karena berubah i dengan benda najis, i yang tahir tapi ghairu mutahhir. Yang ada perhatian dalam masyarakat. Dia ada perhatian. Bab bibi mentang boleh pemirah. Yang gejok juga purakan gerah di muka berubah i yang gebabak mukanya dengan lipstick penuh yang hai rafah ada muka yang ada perhatian tu. Jadi dari karang kitab ni ada lagi yang dah pegah ada yang hana dalam kitab awal tetap nak manfaat kayaknya berpingat jengkuh di karang ditulis kitab bima lam yusbaq ila tasnifi ada yang dalam pernah dipegah dari orang awal supaya mangat lebih manfaat. Ada paling kurang mata dah sumber dalam pun bertahu untuk kenan. Dalam kita kan bergerak tagai. Ia termasuk hanali rafah hadah miai ka berubah dengan benda suci. Ianya hanya ia tahir tapi ghairu mutahhir kan li tahir wal mutahhir tapi tahir tu hanali mutahhir. Surah ada pun yang sering terjadi dalam masyarakat. Jadi masyarakat pakai make up dan terjadi masyarakat bau sampo, bau sabun. Termasuk bau sabun Leurun adum i dalam rata abak badan baru sabun gayung play kalau bau sabun. Lu peratang sabun. Jadi perata abak badan dengan i sabun kan i yang murni. Nang ge play lagi tu untuk bilas. Tapi yang disyarat ini belum merata man seluruh tubuhnya i murni. Baik i yang dah bercampur dengan benda suci yang lain. Yang kurang perhatian masyarakat. Lu kurang perhatian kadang-kadang tanya obat sendiri ada perhatian. Biasa dia untuk hemat i kan. Ia baca dalam sumi tabuh sabun dan tabuh sampo. Kemudian faedatun ukhra, faedah lain lebih faedah oleh Imam Aidarus bin Umar Al-Habashi, semoga Allah memberi manfaat dengan sebab beliau anna min haqqi syuyukh 'alal muridin hifdza ulumihim wa fawaidihim. Bahwa sebahagian daripada hak guru di atas murid menjaga ilmu mereka itu murid dan faedah mereka itu murid. Yang hak guru yang kadang-kadang kita hanya guru hanya sebatas mentransfer ilmu yang nampaknya yang sudah sampaikan ke murid dah selesai ni hanya mau tahu buatannya di apa nanti kan mentang udua tengok ada dua urusan yang penting kalau pegahan ada termasuk hak guru atau murid
dijaga ilmu murid. Cara terjaga ilmu minimal dia tengok yang naik ilmunya, surah-surah kitab yang payah-payah dah tulis. Dah tulis kalau jadi perintah murid tulis. Supaya tengok anak-anak dia tengok, dia tanya. Mereka kalau dia kena tunggu sampai daya gendawa surah dah. Bukan kemenan surah abu mana. Tunggulah MP kemenan mana. Ingat anak intro, itu punya anak intro. Tidak pakai yang depan hari. Guru almarhum dengan Allah. Anak pernah ada tulis, anak rekaman lah. Aku dah menawar dah sampai keluar. Kaya aku berhenti gitu lah. Tengok berhenti mana ada berhenti gitu lah. Aku masing-masing. Lakum di hukum maria tinggi. Orang tak boleh dia tinggal roh ni. Dong dia tinggal roh. Padahal termasuk hak guru yang hak guru itu murid berjaga ilmu murid. Agar biasanya sampai keluar roh muridnya. Dawa-dawa. Bagaimana jaga mana ada buka apa? Tulisan apa? Kitab ke mana-mana. Yang tinggal di murid kan gadget dia tak baca. Yang di guru dia nak ketulis. Yang kepegahan nak ketulis bahasa lebaran. Kita lok lagi di bang kepegahan. Ingat terjaga kan dan memberi faedah mereka itu murid. Wa iblaghaha ila man ba'dahum itustafat minhum. Nah termasuk hak guru atau murid menyampaikannya ila man ba'dahum, menyampaikannya faedah-faedah atau ilmu ilaman ba'dahum kepada man sudah mereka itu murid litustafat minhum, supaya diambil faedahkan akannya ilmu minhum nimba mereka itu murid. Jadi murid tanya terjaga gimana cara beji manfaat di urun duduk di guru Allah. Nah generasi kedua yang akan melanjutkan ilmu tersebut. Jadi generasi keduanya Allah, nah generasi kedua dan seterusnya. Wa yaksur bi ujuri man istafada biha ajruhum, dan le dengan sebab pahala orang yang cok faedah dengannya ilmu oleh pahala mereka itu guru. Di guru tetap mengalir pahala, makin le berkembang murid, makin lanjutkan generasi le murid, guru pun makin le tambah pahala. Turunnya terhadap abu budidaya orangnya, budaya atau budaya orangnya terhadap bersumber dari labuan haji. Jadi makin berlanjut generasi hukumnya makin le mengalir pahala ke abuya. Jadi pahala abuya akan pahala dari purna murid berlangsung tok, juga dari murid-murid hidupnya, dari murid-murid dulunya sampai terus orangnya dan sampai terus generasi selanjutnya insyaallah. Ayah bihim zikruhum, dan udip dengan sebabnya ilmu oleh sebutan mereka itu guru. Jadi murid pun ada kepegah tentang hukum, gak sebut ke guru. Yang guru dong jamuna, tak boleh guru tanya jamuna. Jana kulla muhtadin wa amilin ila yaumil qiyamah yasulu lahu ajrun. Karena setiap orang yang mendapat petunjuk dan yang mengamalkan ilmu hingga hari kiamat itu hasil baginya oleh pahala. Tetap pilih pahala ke guru pun menung. Bina orang yang mengamalkan ilmu dan yang terpetunjuk oleh gurunya. Tajaddadu li syekhihi mislu dzalik, dan tajaddud artinya mana tajaddud ini musuh baru bagi gurunya oleh misal demikian. Jadi pahala orang yang puput daripada oleh dengan ilmu benar namun tajaddud musuh baru ke gurunya lagi pahala yang nak baginya. Baik tamang lang man sanna sunnatan hasanatan kan falahu ajruha wa ajru man amila alaiha. Wali syekhi mislah, dan bagi guru-gurunya itu 2 kali lipat, 2 misal. Jadi ke guru pun merumpak sabah, ke guru-guru yaitu merumpak 2. Wali syekh salih guru yang kedua merumpak 4, guru yang kedua merumpak 8. Dia ganda-ganda, berapa gandaan tu ni. Mesti tanya terputus tapi putusnya Firaun dia tanya. Yang kedanya merumpak pahala sabah. Guru yang tanya merumpak pahala 2, waktunya ganda dalam. Guru yang kedua merumpak 4, guru yang kedua merumpak 8. Wahakadha dan seterusnya. Tad'ufu kullu martabatin bi'adadil ujur as-salihah ba'dahu ila Nabi SAW. Menggandalah setiap martabat dengan bilangan pahala yang salihah, bilangan pahala-pahala amal saleh sesudahnya hingga kepada Nabi SAW. Dan dengan ini dapat diambil satu kesimpulan, diketahuikan akan utama ulama salaf ala khalaf biadil urun. Kita hanya cerita lebih baik ke urun duduk. Enan mentang agamanya hancur keritanya tanpa nak urun awal. Enan mentang jadi cakap timbulan kali lebih urun awal ketimbang urun duduk.
Orang duda menumpak pahala ke apa, orang awam menumpak pahala gandaan. Makin awal lah makin dalam gandaan pahala. Maka cara salah cara atau indikator untuk melihat abuh masyarakatnya gad dengan hanagat udah timikul orang awal atau hendak tim. Lagi pula Imam Malik pasal makalah beliau, la yasluhu akhirul ummah illa bima saluha awwaluha. La yasluhu akhiru hadhil ummah, tidak akan baik generasi akhir ini umat illa bima saluha awwaluha, kecuali dengan perkara yang baiklah generasi awalnya. Orang awal masa tabi'in, masa tabi'in sampai uyubnya dengan sebab pugat orangnya. Tak ikut penyebab faktor yang membuat orangnya jadi baik, insya-Allah dia akan baik. Kita pegat ada lain yang kan tak ikut lagi orangnya yang hanjro kan. Penting yang ikut masalah agama ada pundunya kan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kan Nabi. Jadi dengan sebab ini diketahuikan akan utama orang salaf alal khalaf jadi khalaf. Salahnya orang awal, khalaf orang duduk. Punya salah khalaf istilah dalam kitab, biasa punya salah generasi sahabi, tabi'in dan tabi'in dan pun khalaf generasi olehnya. Indah mukadimah ikdil yawakid. Nabi kutipan ibadah kita mukadimah ikdil yawakid. Tambah ini sebuah peringatan, berkatalah Imam Nawawi yang bagi ayakuna i'tina'uhu ay al-alim al-mu'allif minat tasnif bima lam yusbaq ilaihi aksar. Sepatutnya kata Imam Nawawi bahwa adalah perhatian lebih orang alim yang ingin menulis kitab daripada karangan dengan perkara yang belum didahulukan kepadanya aksar, itu lebih banyak. Hari ini katanya nak rencana kemarang kitab karanglah ilmu atau kitab yang lebih pembahasan yang belum pernah dipegang oleh orang awal supaya mengat lebih manfaat karangan tanya. Wal murad maksud dengan ini Habaimun Nawawi bahwa tidak adalah di sana itu karangan yang diterkayakan daripada karangannya seseorang fi jami'i asalibih pada seluruh metode-metode asalib jama' uslub naik tarik metode. Artinya dalam seluruh metode yang ditanya karang bergolong naik karang ego yang lebih ke amnya naupu itu kita sanggup ni bukan. Bain aghna an ba'liha falyusannih min jinsih ma yazidu ziyadatin yuhtafal biha. Jika diterkaya oleh seorang pada sebahagiannya usulub kuno, ya kuno bak memandung usulub lebih sama. Ini ada jadi, nah sebahagian lah sebahagian usulub golong sip, sebahagian kasih. Maka hendak menulis atau mengarang daripada jenisnya barang yang dapat menambah akan tambahan-tambahan yang dianggap penting oleh seorang dengan tambahan. Artinya bila nak karang kitab han mungkin berbeza sama persis, pasti nak sama. Yang usahakan benar tambahan katanya yang kira-kira tambahannya dianggap penting oleh orang. Ma'agami mafatahu minal asalib beserta merangkum bahagian yang terlewatkan daripada asalib metode-metode. Dan tidak adalah mengarang yang seorang pada barang yang umum manfaat dengannya dan banyak kebutuhan masyarakat ilahi kepadanya. Yang ramai menturahkan ayat itu semuanya genakal haba Imam Nawawi dan dijelaskan maksud haba Imam Nawawi oleh ulama tersebut. Di kesimpulannya, tasawuf daripada keutamaan ilmu agar ilmunya bermanfaat secara nyata dan bukan hanya dinikmati oleh orang yang udip ketika macam udip si alim tersebut, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang lain walaupun orang alim tersebut akan meninggal. Adalah salah satu dengan bentuk mengarang atau menulis ilmu tersebut dalam lembaran-lembaran kitab. Pada dia baca aja dalam lembut dengan 6 bio. Saya buat dia pak kabarin gua pertemuan dengan anak aku kitabnya buat dalam dulu kan. Kemudian pasal yang kedua tentang hirmati man'il ilmi wa kitmani, haram menegah ilmu dan menyembunyikan. Yang penting ni sebagai masyarakat kadang-kadang budak dia kedengku, buat dengku aku buat dengku aku gah. Jadi som ilmi dan tak tegah ilminya nak tingkatan baru gelakna. Kuat dena ilmi wajib dia pegah, ada rumah dia pakat ulun untuk belajar ilmu. Ada kali kita yang hanya ada pegah baru
baru dosa ada. Berkata Allah Ta'ala Taala wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu. Ketika Allah membuat atau mengambil akan perjanjian terhadap orang-orang yang telah diberikan kitab agar kamu menerangkan akannya kitab tersebut bagi manusia dan jangan kamu sembunyikan. Allah buat sebuah MOU, perjanjian dengan para ahli kitab, urus lebih kitab ya Allah, lebih ilmu untuk supaya kitab tersebut, isi kitab tersebut dijelaskan kepada manusia agar tidak menyembunyikannya. Pada buah hadis bukan Nabi ma'atallah aliman ilman, karena Nabi dia Allah akan dirau alim, akan terbawa ilmu kecuali diikat di hati hurung alimnya nibak perjanjian apa yang akan diikat di Allah di hati para nabi-nabi. Asal perjanjian ayyubainuhu wala yaktumuhu, bahwa menyampaikan akan ilmu tersebut kepada manusia dan tidak menyembunyikan akannya. Hanya mereka ada yang kewajiban harus sampaikan ilmu. Nyana beda buat yang kupon bagi kurang jahil dalam haji. Ada kata apa dia mendagang yang berarti nak kewajiban dah pegang janji dengan Allah. Walau hana mendulih tapi hakikatnya dia ada pegang sebuah perjanjian MOU dengan Allah bahwa ilmu yang ada punya akan disampaikan. Memang guna wajib ya ketok pintu ada rumah bagi burung jam ada black hana si dapat nak apa penjelasan baca buku ni. Idza su'ilal alim min ghairi ilmin ya an ilmin yajibu alaihi ta'lim. Yang penjelasan yang kredibel ulama. Apabila ditanyakan, ditanya nilai, maka dalam hadis as-su'al likulli syai' miftahun likulli syai' mafatihu wa mafatihul ilmi as-su'al. Setiap sesuatu itu ada anak kunci dengan buka. Wa mafatihul ilmi as-su'al, anak kunci ilmi itu mayang. Di bawah handa tu mayang tang gapu hana tenam dalam gapu ada lagi tengku. Mereka dia orang mana? Orang gapu tengku nak buat apa? Ada yang deh. Nak buka pun mana saja. Jika kerja dalam ngapus kata salah dengku, ni salah dengku. Tapi dah minta salah dengku. Nampak enggak buka penafsiran ulama idza ila ni. Ya kaya temayang. Mungkin idza ila mi hana disail, nasail na urun temayang. Hidayahkan akan di alim tentang ilmu wajib datang alim mengajarkan. Daripada hukum Islam dan iman, kaifiat sembahyang, cara mencuci dan umpamanya, ni perkara-perkara ibadat. Wajib pegang kait mayang ni. Lam yasahu sukut, yang tidak diperkenankan akan yang salim oleh diam daripada demikian. Artinya itu mayang tentang hal-hal yang hanali kelonggaran danya untuk taim. Beri contoh nak kelonggaran untuk im, saya lagi contoh itu mayang cara wudu tengah baru azan luhur. Dengan lebih jauh dia tak taim ni. Apa mayang luhur dan awak 2 jam 2 jam tu. Nak tayang tentang cara wudu tinggal sembahyang luhur 30 minit tu. Ya hana keluasan untuk im, mana hana keluasan untuk im, hana gemaafkan dayang menyerta im, hana dah pegang hukum tersebut. Jadi ilmu yang hana gebi kelonggaran menyerta diamkan, artinya wajib pegang. Yang ilmu yang mendesak, menyerta orang jahat sembahyang masalah haji. Jika yang balik dengku, kemudian berangkat dunia juga, hana mudah daftar bila tengok je temurun aja mana nak upu mami kat demayang masalah demayang asa waktu asa di beotu kata kamu grek ya jin saw mesti tu kah tergantung dia puasa yang demayang ya badunggu demayang masalah haji yang jadi dayang baca berangkat ya nak payah budak pegang haji kaino kait yang baru wajib pegang lam yasahu sukut andalika hana dikelan untuk im hana dikelan untuk im bahasa dayang anali kelonggaran yang seandainya terdiamkan ilmu tersebut hana dah sampaikan. Aman imtana'a min ta'lim ma'alamahullah, maka siapapun yang enggan mengajarkan ilmu yang telah diajarkan akan orang tersebut oleh Allah dan menyembunyikan akan penjelasan yang kagak wajib oleh Allah di hatinya seseorang, maka sungguh dia masuk dalam ancaman yang ancamannya disebut dalam ayat dan dalam hadis. Bagi contoh firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada kita, wa yashtaruna, dan menjual dengannya akan harga yang murah, mereka itu ma yaquluna fi butunihim illan nar. Tidak makan mereka itu dalam perut mereka kecuali api neraka. Dan roh kiamat la yukallimuhumullah yaumal kiamat. Roh kiamat hang ditemari Allah.
wala yuzakihim, dan Allah tidak menyucikan mereka itu, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Yang ancaman orang yang menjual belikan agama yang kepajuh sebenarnya adalah pajuh neraka. Dan orang yang gesam mengetim purna ke masyarakat tu yang kebetulan ni Allah daripada ilmi. Kalau kiamat pun hangitim mari li Allah menurun tersebut. Dan jangkaulah ilmu Allah berfirman, sesungguhnya orang yang membunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk mimba lima bayannahu linnas, daripada sesudah kami terangkan akannya bagi manusia dalam kitab-kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat juga oleh makhluk-makhluk lain yang melaknat. Kemudian Nabi bersabda, orang yang ditanyakan tentang ilmu, dalam hadis keduanya karena penjelasan mansuila, orang yang telah ditanyakan tentang ilmu maka menyembunyikan akannya ilmu. Al-jamahullah bilijam min narin yaumal qiyamah, Allah akan kekang orangnya pada kiamat dengan kekangan daripada api neraka. Jadi haru benar benda yang ni dapat kemayang muno mafatih jamak dari miftah. Miftah adalah kunci ilmu. Bertanya liu tak bertanya ana ijawab yang baru pada kiamat kekang dengan kekang api neraka. Pada riwayat tidak ada daripada seorang yang menghafal ilmu maka menyembunyi ia kecuali didatangkan pada kiamat muljaman dalam keadaan terkekang dengan kekang daripada api neraka. Dan tak boleh maksud dengan hati-hati. Dan Nabi bersabda dalam riwayat lain, idza zaharatil fitan wa subba ashabi falyuzhir al-alim ilma. Apabila muncullah fitnah. Mana fitnah? Fitnah yang bukan bekas juga menikah. Ini silah bahasa Aceh. Fitnah bekas juga menikah. Fitnah yang maksud dalam hadis-hadis, apabila muncullah fitnah dalam hadis lain, dalam sadakunu fitan, akan terjadi fitnah di akhir zaman. Makna fitnah ujian, atau nama fitnah sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka. Nasi mana fitnah sesuatu yang menyebabkan kita mendapat murka Allah ke fitnah. Maka dalam bahasa lang kita anil fitnah. Anil fitnah. Nah, dia beragam mengikuti anil fitnah. Mana anil fitnah, anil bisa menjadi penyebab dia masuk neraka, menyertanya hana betul tadi di anilnya ujian Allah ke dia. Purmo fitnah. Harta fitnah. Ana harta purmo anilnya ujian Allah ke dia. Yang betul tak urus akan menjadi penyebab yang dalam neraka. Wate fitnah ka zahir ka muncul. Sebuah tanda fitnah akan muncul. Wasubba ashabi, dicaci maki akan sahabat lo, sahabat Nabi lo dicaci maki. Banyak orang yang nak senang ke Sayyidina Ali, caci Sayyidina Ali. Orang yang senang ke Sayyidina Utsman, caci Sayyidina Utsman. Kan sebuah tanda akan muncul fitnah. Pada fitnah akan muncul, falyudhhir al-alim ilmahu, hendak menampakkan oleh orang alim akan ilmu. Yang jamur alim gifamro kan yang menuduh kita tasawuf. Nah, istilah kumulnya berarti orang hana popular. Nah, orang yang masyhur fil ardi masyhur fis sama, contoh wis karni hilangnya dia orang duri ibu mau atau duri kesam. Tapi punya fitnah kan muncul nya orang yang naik ilmu jadi samra ni payah pudu ro bawa gaknya naik ilmu, tapi tujuan bukan untuk membanggakan diri agar orang bertanya. Orang hai dunia yang bertanya hana tanda orang naik ilmu atau bawa tanda orang naik ilmu. Nya lagi dengan orang Arab pakai surban. Maka surbannya naturan roy surban. Kan mandu mulun sembarangan pakai surban. Lipatan surbannya nen cobai yang pakai raya surban menunjukkan ke luah ilmunya. Kan orang Arab surban adanya biasa pakai di kadi atau mufti paling lain yang pakai. Yang sandi biasa hanya pakai surban tinggi tak coba pakai surban untuk sekedar sunnah hendak dina kriteria roy. Jadi miatanya fitnah ka muncul dia pelahir ba orang malim, pelahir ilmu. Malah dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Hizam bin Hakim, Nabi nani marid, innakum qad asbahtum fi zamanin, kata orangnya ke Nabi ba sahabat, dalam sebuah zaman yang letak orang mengerti hukum dan di orang yang jarang bidato. Dan letak orang yang tembi sedekah tapi di orang melaki yang beramal bahawa dia lebih baik daripada ilmu. Dan kata wasayati zamanan bin Nabi, kata akan teruk pada zaman kalil fuqaha'u kasir khutaba'u,
letak dit le urang dit urang yang mengerti hukum, kasir khutabah le khatib. Jadi orang yang ceramah yang pidato le, tapi orang yang mengerti hukum agama, hukum syariat dit. Kasir qalil fuqaha'u, kasir khutaba'u. Dan kasir soaluh, qalil mu'tuh. Letak orang Melaka tetapi di orang bi. Ya kan? Raya yang le orang Melaka, orang bi di zaman le orang Tembi di orang Melaka. Balik. Yang baik Nabi al-ilmu bihi khairun al-amal. Ilmu yang katruk bahawa tanya lebih baik pada beramal. Nyawa lebih baik beramal ketimbang ilmu, nyawa lebih baik ilmu pada beramal. Sesuai lagi dalam hadis ini, yang katruk dalam fitnah yang yuku zahir bahawa orang alim ilmu ganya. Barangkali hang tim kubut demikian, maka dia tegaknya laknat Allah. Naya hang tim pegah masyarakat ke salah, masyarakat kai rumah dika, masyarakat kai hadap kiblat ke gedung timur. Yang wiri-wiri gerong, ibadah-ibadah gerong, perkataan-kataan Quran gerong, urung sampai rumah salah, hang tim pegah. Dia hendak belajar ilmu betul. Yang alaihi laknatullah wal malaikat wan nas ajma'in. Laknat Allah, malaikat dan manusia sekalian. La yaqbalullah minhu sarafan wala adlan. Hang diterima oleh Allah ni ba urang lagian akan ibadat fardu dan hang diterima akan ibadat sunat. Sarfan menaji ibadat fardu, adlan menaji ibadat sunat. Wa adlan dalam hadis naflan sunat. Sarfan ibadat yang murni kan tambahan. Ibadat sunat kan tambahan. Ibadat yang murni, ibadat yang wajib, yang tambahan dan bonus itu. Jadi ibadat wajib hang diterima oleh Allah, ibadat sunat hang diterima oleh Allah. Laknat. Bagaimana cara selamat daripada fitnah? Selamat daripada fitnah cara iaitu sumukum ilmu agama. Nah, haba sahabat Nabi bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ada dengar cerita. Hudzaifahnya sira orang yang gedepu hati orang lain guna munafik latih Tuhan. Mereka pernah hidup sampai masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab hang gejak bak rumah orang yang meninggal, dipastikan ini Hudzaifahnya nak gejak mana. Sebab Hudzaifah nak lebih kelebihan Allah, jika kalian orang yang nak munafik nak mati. Orang waktu lahir halih, tapi yang nak munafik mati didepu oleh Hudzaifah. Nah, dapat ungkapan Hudzaifah sebagai pedoman kitanya untuk selamat daripada fitnah. La tadurruka al-fitnah ma arafta dinaka. Tidak akan membahayakan fitnah, tidak akan membahayakan kamu ma arafta dinaka selama engkau mengerti agamamu. Selama engkau mengerti agama engkau. Idza istabaha alaika al-haqqu wal batil, apabila samar di atas engkau oleh mana yang benar mana yang salah, fala tadri ayyahuma tattabi fatilkal fitnah. Kamu tidak tahu lagi yang mana kamu ikuti, kerana hendak diri dah betul yang salah. Fatilkal fitnah itu dah fitnah itu. Di fitnah di akhir zamannya ketika terjadi kekaburan, hendak diri yang hak dan yang batil. Hendak diri yang hak dan yang batil, yang ini fitnah itu. Orangnya le aliran, le penyimpangan segala macamnya fitnah namanya. Karena ada diri dah betul itu yang salah, ada diri dah ikut. Maka juga pedoman yang kita iya lima tadi, a'rifil haqqa la ta'rifil haqqa birijal, a'rifil haqqa ta'rif ahlah. Jangan kamu mengenal kebenaran itu karena tokohnya. Baik karena tokoh yang pegah, karena kitanya simpati kegaknya, karena tanya kegaknya gure kitanya dari ubutkan, karena yang pegah pasti betul. Orang yang begah pasti salah. Tapi dibancin a'rifil haqqa, udah duli ledah yang betul. Pada dah duli dah betul, pak nendang hidup yang betulnya, berarti kena orang betul. Padahal ada niat. Ketika ada duli dah yang batil, pak nendang hidup al batilnya, berarti kena orang salah. Padahal orang kaji ketoko yang berdoman. Jadi menurut Hudzaifah bin Yaman, baru je ke fitnah menyodanya hanya ada duli agama, hanya ada doa dah yang betul dah yang salah. Tapi kalau doa dah betul dan salah, insyaAllah dia akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Demikian disebut oleh Sayyidina Abdullah Al-Haddad dalam kitab Da'watit Tammah. Beliau berkata yang menghadap pula min asna'i mukatabah ila ba'di wulatil umur, daripada pertengahan surat menyurat beliau kepada sebahagian penguasa-penguasa perkara. Mukatabahnya surat menyurat. Ulama zaman waktu ke kirim surat ke ulama lain saling menasihat. Yang beda kita tengok.
Ini berkitab kan, dia kejak cerita dalam kitab burung jak bak ulama atau bak syekh. Kemandum sini dua wasiat dulu. Bedang ini ada lagi betul. Beda bak ulama lagi betul. Ana lagi wasiat. Ya bak Abu bulan ada malam raya. Pajuh kuih dan kuih tabo bangkung dan tabo pingan. Abinan boleh lagi betul. Dan pernah ada lagi nasihat. Abu nasihat kamu. Ana ajarin tak. Rata orang boleh lagi ada betul. Ni zaman ulama tapi keloro ke nasihat-nasihat. Masuk Imam Haddad dalam pertengahan surat menyurat Imam Haddad ke sebahagian penguasa menulis di dalam asal suratnya waqad akhadallahu misaqal ladzina utul kitab liyubayyinunnahu linnas wa la yaktumunah. Allah tu pegang janji bagi orang yang kagumi ilmu pemahaman tentang kitab agar menyebarluaskan pemahaman ilmu tersebut ke manusia dan baik sembunyi. Wafil maksud adalah sabuh riwayat yang dinakal dari Nabi, riwayat pada Nabi kam min malikin sayyatuhu fi sahafil ulama min ahli zamani li tarkihimul nusha wa adam irsyadihi lahu ilal haq. Berapa banyak daripada raja-raja yang keburukan raja tersebut menulis dalam catatan ulama ahli zamannya raja. Ini yang ngeri. Yang buruk raja tapi catatan buruk rajanya ditulis dalam lembaran ulama yang udik zamannya. Maka karena meninggal mereka itu ulama akan menasihati dan tidak memberi petunjuk bagi raja tersebut kepada kebenaran. Artinya didiamkan diri. Ulama ditipu, orang yang berkuasa dikubur salah, didiamkan diri. Artinya dalam bentuk surah dalam hukum. Menyo didiamkan diri tapi sanggup. Tapi mio didiamkan diri karena lebih terjadi yang membahayakan lo yang laku lebih kemaafan. Contoh mata konflik. Tak konflik kan depu mina dendra kadang-kadang berbuat zalim dengan masyarakat kan depu dengku. Hari tam ni dia tam. Yang tam ni malam saya ke mana? Tu dia Abu Bulan dari mana dia gak tam awak tinggal apa masyarakat kaprik Thailand. Aku yang malam tam. Dari dengar ngomongnya anak pai beli. Ya nak upu bednya binti menoi dia dapat dia salah dengku dah galak tu. Bukan kabir tadi ulama tu anak pingat pemerintah kayak kubur tadi mana pingat. Yang baru gelaknan ino ditulis keburukan pemerintah dalam catatan ulama yang udip bak damunian menyo ulamanya hana dinasihat pemerintah tersebut dah hana gebi arahan kepada kebenaran bila kesanggupi dia nasihat. Tapi yang sanggup malah je ke membahayakan kan jangan aku. Baik dia kadang-kadang galak ketika nasirah ulama tegas kera. Bangga dengan ulama tegas itu je tengah pemerintah tu mengaku banggai drop yang dah malam menjarah. Siro dan terus tu. Ya kan? Padahal juga yang hana drop pemerintah. Nah, ulun dengar ilmu kan nam virtu, nam luar tu orang cak ilmu yang. Padumbuh majlis taklim ke kosong gara-gara agaknya itu. Kadang-kadang pada cucu lah yang melakukan sandro nabu kan. Nabu yang kedua sudah juga yang tujuh yang nak pemerintah lu tak aidrop pada buah majlis taklim berapa ya tu. Rahana anak dia yang aidrop dalam penjara di kerugian mafsadah lebih baik. Ya harus dia dapat pahami. Jadi kadang-kadang anak kubut di ulama dari ulama ilmu karena menurut fikir-fikir dia lebih baik mafsadah. Kena dikata orang yang didiamkan. Ini baik beruktan ni. Karena kejadian kezaliman dalam masyarakat, beruktan ulama didiamkan. Ini kau ulama su. Dari didiamkan. Nanti ulama su lagi didiamkan anak kepingan. Anak kepingan karena lebih dari mafasidnya kepingan. Dengan didiamkan, pulang ke Allah, insya-Allah masyarakat tengah dempak itu. Ini negara ronyo. Nyolong bekah untuk tak ingatkan kembali bahawa pemandang yang berhubung di ulamanya nah hikmat dan nah kebaikan. Masa bina Abu Tayyiba bertambung mendung dia ikut perjuangan di masa konflik masa itu. Kini ada tapi tutup. Ya kan? Yang korang baru tidak guna ya. Gara-gara nak tiru-tiru nak tim. Kan mana aja nak senang syariat tu, nak senang syariat. Anak tim nak cara untuk buka syariat kan termasuk salah satu wajib dengan tak didik generasi purna orang yang beragama. Maka yang utama untuk pendidik untuk bidang syariat. Anda ini orang yang bina ulama Aceh sepakat mendung ugli dia perjuangkan Acehnya untuk merdeka.
Kau ni kau tutup dah nanti. Tiga orang yang mentang bertahan ke tersebut, anda libatkan roh dalam hal-halnya, insyaAllah nanti orang yang mentang nampak ke generasi yang dicucuk. Ini memandung nak hikmat. Khairul muluk malikun yasduru an ra'il ulama. Sebaik-baik raja itu raja yang timbul yasdur, malikun raja yang timbul keputusannya daripada pandangan ulama. Yang raja yang ada musyawarah bah ulama yang belum gecok sebuah kebijakan dan kesimpulan. Seburuk-buruk ulama may yaj'al ilmahu tabi'an li ra'il muluk. Orang yang menjadikan ilmunya mengikuti pandangan raja. Berarti pilih raja kena ini kubur orang kapu ikut bawa lamanya ni minta fatwa kini minta kih tu kini minta kih kadang dalam satu kitab yang berkaji yang berarti kaum balik kan kebijakan pemerintah mengikuti arahan ulama tapi arahan ulama mengikuti kebijakan pemerintah. Habis okay, dengan kajiannya yang mungkin dekat di bawah untuk ni ada yang mengaji dia dah dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan jumpa Demayang. Dia jauh mana ramai dia akan bantu menjawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita bersama Nabi. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan kepada guru Umi dan Ayah Mamandum yang ingin bertanya, tentunya tulis kertas, adapun beliau jaro pertanyaan bebas, insyaallah. Oke, abadi Mukhtar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang memuliakan dan menyertai putih lagi penjelasan lagi kitab saya Mali. Mandum ibarat suilah menjadi temannya yang baru wajib oleh ulama, oleh orang berilmu beri jawapan. Jenokan suilah bidung iya, ya undang tu, ya tunggu ya ujar. Dia menyana anak ijabah undangannya atau anak ijabah undangan dakwah ceramahnya. Nanti berpaling dengan Allah Taala pada orangnya. Yang sama lagi adalah yang pertama, yang kedua menyangkut dengan halnya Imam Malik pernah berkata al ilmu yati wala yuta. Ini menyebut dia yang ilmu kayati, sedangkan yang betul ya apa boleh. Ada orangnya orang Imam Malik abi ya apa kamu aja apa abi. Mana Nabi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang ideal draw ilmu yuda wala yati. Anda pray yuda bitar. Ina berarti dia bukan haruji. Kamu aja gede kamalanga. Hana draw beraya mana. Mada kalewat keno juga program nirunyo be ana manfaat kalewat tiga pegat majlis ilmu berkan biasa majlis kahwa aje kupi kamu dari Semarang menumpuk mengalungi orang yang kau kampung bodi gedung di Bayu atau beranggapan menjadi sukun biasa majlis kahwa aje kupi terus saya aje kupi sudah jadi dong pegah dong kali buku biasa ada aje kupi tu benar manfaat di paling manfaat ditanya yang naik ilmu dengan memberikan ilmu manfaat orang yang harta dengan menginfakkan harta. Jadi nyan dalam rangkanya tu naji katanya kan maknaji berarti kata ya langkahi prinsip al ilmu yuta wala yati. Ini masalah iza du'iyah tikedi nago undang hana taja ku dosa teh nyo undangan ceramah hana taja dosa. Beda undangan walimah yang bina syarat. Undangan walimah memang sesuatu yang mungkar. Yang walimah orangnya udah tak terjadi mungkarat buat tempat walimah menggugurkan dosa sih. Jadi masalah ibarat dunia nyo na ibarat lain lang kitab lain gunayo yang kalam sama lamara am karang kalau nurung sembayang pusat ulua yang kira-kira walau hanya yang wajib tegak wajib buat marah am karang paling gayru bil yadi
bilisani dia pak ilam tasati bilisani tak urang ni sembahyang hanasa macam wudu berat keledok i tampuh hana truk no lain batasan muka tu bina kunyung batasan muka yuk daku broken bina daku yuk keung mengaje yang batasan muka tak wudu ino do dipek gaino yang tak dia wajib ke kalau hana yang wajib yang lembaga ilmu meno hana wajib dah duduk pintu rumah go ada yang air rumahnya baru tu jalan wudu tu hana wajib tapi mio katakan ngam taule itu wudu hana sah sama mio contoh lain nang kitab letak dunayanah bina dakalan nanaji bagi go wajib pula kan wajib pula sama je hukum nanti dakalan urang ibu buat salah dengan agama wajib kita sampaikan yang betul hanya kita biarkan. Jadi kan majlis su'ilah kita ada artikan makna su'ilah ini termasuk sama lagi teman yang tak kalan nyata katalah ibu buat yang bawa tak anak tanyang nanti bawa hukum mayang ni kan nanti nak soal hukuman ni nah yang kita bagi nak suatu nak hakikatan nak hukuman tapi yang lembaga ilmu nak wajib tiap bi ilmu tiap pakar urung untuk buatnya nak wajib tak tanyang data yang dalam hukumnya nak wajib Mioka ditanya atau katakanlah nyata pupuk salah dengan agama yang wajib kita sampaikan yang betul. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nanuntuan Bashiruddin. Jadi yang ingin yang membantu kami menyangkut dengan Nan lupa. Oke. Apa dia dengar? Jadi di awal katanya pembicaraan kuno yaitu menyangkut sedekah jariah ba'dal mauti bil waqfi. Menyangkut dengan wakaf. Yang pertama kebiasaan katanya di masyarakat terkadang terjadi wakaf setelah mati urang meninggal urang yang rencana wakaf. Artinya bila urang meninggal kemudian ahli waris baru rencana wakaf. Yang wakafnya itu urang yang kahanali. Oleh yang ingin yang pertama bi ukenawajib harta warisan ukenawajib harus bersetuju bandung ahli waris untuk wakafnya yang pertama. Yang kedua ini kasus yang dengan hadapi insyaallah ini mudah-mudahan ada jawaban bagi belum jawab bahwa tidak urang kami lain suami sementara ahli warisnya harta terakhir itu ternyata beliau hamil wanita hamil kalau lahirkan itu harta kami terakhir ini anak yang lahirnya dituntut harta bak wali pukul bak abang bak kakak ini yang ingin pertanyaan pertama memang ada kasih orang yang meninggal suami yang meninggal hartanya harus bagi rasio atau tak upaya sementara yang hamil penuh nanti dong. Ini karena lah tes ini kamu naiklah tes urin. Jadi sementara punya idahkan pembelian rafana pembelian kedua harta kabin bagi ini kalayangannya sementara dituntut hartanya. Ini bukan pandangan Nabi menurut hukum yang Islam. Terima kasih. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa wakafnya adalah bertabaruk bukan wajib. Yang namanya bertabaruk harus benar izin orang yang bersangkutan. Tawakaf ke orang yang akan meninggal, jumhur ulama mengadakan mihana wasiat hansa. Yang boleh masyarakat Aceh sebahagian yang maksud dengannya nanti kan gaknya wakaf orang akan meninggal, yang nama orang meninggal. Ganyan wakaf dan noyan menunjuk pahala ke orang yang akan meninggal yang tak sama lagi umrah sih karena orang yang umrah nak umrah lagi orang sih berarti anak ada puana minyak tabarok tetap hansah ada bubut minyak hana wasiat hana peroken pelimpahan wasiat kan gelimpahkan hak ganyan tu gelimpahkan madanya
Hanaga mana hanaga wasit langsung daya wakaf tanah budaya atau nama urunsi yang kahanadinya bak mengatasnamakannya ansa. Tapi caranya gimana sih? Lung yang wakaf pahala lung laki Allah begitu urunsi yang kahanadinya ansa. Sebab laki pahala yang wakaf dia yang kata boh. Kemudian yang namanya tabarok menyodap puput bak harta yang orang meninggal. Nyo payah benar kesepakatan mendung ni hana dia nama jatah dia yang sebab menan keluar roh urang siroro manusia ubaina harta agaknya langsung intikal milik yang kalau guru perai uroi dibi roh maka lembikih na tamalluk kahri na tamalluk ikhtiari. Tamalluk ikhtiari dia dajak ba sabo toko ponsel galak di ke HP kan hana akan berpindah je ke milik dia ni hana tak ikhtiar. Ikhtiar tak upayakan. Gimana cara tak upayakan? Dajak bakpo ponsel. Apa pula apa yang kelong padu? 2 juta. Kenapa 2 juta? Mula ngabe kurang dia. Dia kurang 200. Pegat angkat. Nampak apa yang mula kurang dengan harga 2 juta 800. Kalau terima tu pengnya baru meminah milik ke dia. Diintikal miliknya secara ikhtiaran. Nah, 2 buah persoalan yang intikal milik secara kahran atau tamalluk kahri. Kahran terpaksa tanpa ada ikhtiar. Ya, perai harta pusakanya termasuk tamalluk kahran secara paksa. Jadi le keluarga almarhum menanliu meninggal orang si, anak baik ke dia ni kakak mau milik harta, anak baik ke ada hanya ikut lapu. Selama hanya hidup kegop miliknya langsung lang urangnya meminah milik tu milik waris. Selama hanya bagi perai sebut milik secara syuyung. Mana secara syuyuk mungkin aku bah harta belang nehun gile. Nah ini 5 permohiro nyan manam urungan ane 5 dan permohiro na milik bio tapo ba gile na milik bio tapo ba belang na milik bio tapo ba nehun yang syuyuk kan. Tapi ketika kagu perai nehun gejuk gane belang gejuk ke permoh na gejuk gile yang tak ada kesepakatan yang baru meri dah perayaan untuk lil ifraz dalam masa kita fikir menaji untuk kebertentukan mental. Adapun juga kalau guru perayaan yang kakak milik almarhum yang ke milik mak lang kampung dia salah ada orang fikir yang milik mak berkuasa secara bebas kupublo je dia sebagai perumoh atau mak daripada anak-anak yang hadir. Sebab meninggal orang si langsung sebut milik menurut bahagian masing-masing. Dia nak agam yang menumpuk jatah di 2 buah bahagian ke 2 buah bahagian. Dia permoh menumpuk jatah ke 1/8 ke 1/8. 1/8 bak belang, 1/8 bak gil, 1/8 mana. Disebut milik secara syuyuk selama dalam guru perai. Maka hanjit le tiro permoh menan meninggal orang si le kauri nujuk, dia cok ju tanah belang le permoh dia wakaf ke daya. Sementara inan nah hanjit nah hansa. Kecuali punya jatah roh gitu. Jatahnya bentuk 1/8 katakanlah tu sabo petak umum sabo petak yang tak wakafnya tak dan ada jatah katnya. Jadi kembali kepada masalah wakaf orang yang akan meninggal wakaf harta perai yang kajatah katnya wakaf li katnya gelake ba Allah pahala begitu ke almarhum yang sah. Punya katnya dia wakaf ati nama niabah gelanto almarhum mandara almarhum hana buati tapu anak yang hansa. Kemudian masalah kedua apa dah? Telat wujud Telat masalah janin telat wujud. Yang sama sih tu haji sebab sebut milik guna yang penting berawai muluk dengan mati. Yang awai mati muluk lah mungkin kan. Mana awai muluk berarti manikam almarhum kana alam rahim burmo yang digolong yang meninggal. Artinya anaknya kau wujud digolong yang meninggal. Berarti wadah yang meninggal termasuk yang menerima pusaka hartanya termasuk anak yang dalam kandungan dulu. Berarti wadah tuntut le anaknya wadah karayu tengok yang le burung cok pusaka padum-padum roh yang tukang cok pusaka payah juk bahagian masing-masing. Payah juk. Takkan mungkin le gak kutumpuk harta kena kabeh kublo payah bayu. Kita mau lambat dalam yang dalam berarti payah bayu yang nak dalam mentang nak harta payah juk bahagiannya termasuk anak ni merumpuk ke janin nanti nama janin yang kawai wujud zuhur ji kalau meninggal ka zuhur belum dia kau umur 7 bulan kajilah tak
Tujuh bulan kandungan meninggal almarhum tu. Dia belum meninggal kan kalahir. Katalah awal nak anik yang duduk baru ni meninggal. Jadi dia meninggal kazuhur janin tersebut. Buat pakai. Maka kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi kepada kadang nau dari Urinang tau. Oh nah, alhamdulillah. Betul. Nabi alam kalau bertanya sama masalah masalah ilmu yang memberi manfaat kita mau menyapa babal digampang nama semua aleba alingnya ada tidak pak bukan balai-balai kamu hendak sebut nah manfaat tentangnya kamu aleba yang kamu berikan anak ini kita ilmu kan tahu. Ya, terima kasih. Jadi guru ahli banyak lah guru yang mengajarkan ilmu dasar. Mungkin anemiknya di doa baca kitab dan baca Al-Quran yang ada ditulis oleh ahli bah. Tentunya guru yang pun yang mengajarkan ilmu dasar tetap nak manfaat kegayaan. Malah Sayyidina Ali sendiri rela dijadikan roh sebagai hamba. Ana abdun man allamani harfan walau harfan wahidan walau tabah huruf tak gepurno dianggap di Sayyidina Ali yang belum pantas sebagai hamba bagi guru tersebut. Malah kamu dengar bak guru kamu bak abu sering pegah abu almarhum jamun tabi ni wasit katena bak santi-santi yang mereka kampung baik dua kajak bak guru alibah amro raya bak guru alibah. Kadang-kadang tabuh hal yang kesalahan dia kitanya kayak dia dah anggap gure-gure raya kan. Malah dalam kitab Ihya termasuk ujub orang yang menganggap gure-gure yang masyhur. Ya kan? Dia kata abu dan tadi dah abu mudi dah abu dah krum. Sehingga dia kata orang kampung, yang gure udah lah. Gure yang purno-purno alih baik kampung kan gure dia. Yang termasuk ujub juga orang yang ujub dengan ilmu, termasuk orang yang ujub dengan ilmu, hanya keikhlasan dalam belajar ilmu, keanggap dan tim belajar ilmu hanya bak guru-guru yang masyhur, guru yang nak turi, pulang guru yang lebar yang tim dah nak anggapnya yang guru. Jadi tetap nak manfaat, cuma manfaat menurut ubena faedah daripada yang dah purnoyan. Tentu karena tanya adalah penegak dasar. Orang yang purno dasar mungkin yang berdoa cara baca Al-Quran tanpa ada purno alif dasar, ini manfaat tetap mengalir. Tapi hana kekurangan. Tetap baik ke minder atau pesimis tanya guru alif ba berarti hana pahala, yang pahala ke guru-guru dari hidayah kan. Nah pahala menurut roh tu. Ini dia dah purno alif ba kan. Guru hidayah kan yang purno le bidang ilmu lebih dari dalam pahala. Ini menurut roh jadi tetap manfaat dan pahala, yang penting keikhlasan. Alhamdulillah. Maka dengan berakhir jawaban pertanyaan yang ketiga tadi, maka berakhirlah acara pengajian Muhibbin Al-Aziziyah pada sore yang berbahagia ini. Maka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, buah yang kalian sampaikan oleh Habib semoga menjadi ilmu bermanfaat kepada kita yang dikala tahu kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang yang telah. Sebelum mengakhiri menunjuk tabo ijazah dia agar ijazah supaya melumpur anak yang saleh. Mungkin orangnya kan akan sering ikut pengajian karena mungkin memiliki yang belum pernah dengar. Untuk melumpur anak yang saleh bersering baca yang usul ulai min al-baru dijoga, al-rakibu dijoga, al-syahidu dijoga. Tidak usul ulai min
mat baulek baca di bunga suput malam yang penting diurut dan 3 al-baru Allah maha baik, ar-raqibu Allah maha mengawasi hamba, asyahidu Allah maha menyaksikan. Itu juga alingan baca inna anzalna 3 terus sampai habis, insyaallah aning gubi Allah menjadi aning yang saleh. Betul, tapi dia baca-baca yang tu, tapi ni juga anak sembahyang anak isi. Anak yang anak itu sembahyang dah pugur, dah purno jalan sembahyang, dah kawal ya buat. Itu dah ada tunggu dah mana anak buat, mau pian dah biar buat. Jadi upaya secara gerakan langsung nyata pi benar, upaya melalui doa pi benar. Yang penting tengok kiri pengajian yang benar-benarnya.